Halo Sobat Rebahan, apa kabar? Semoga pada sehat semuanya ya. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Selamat menonton ya. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Nobody menjadi film mengejutkan di April 2021 ini. Sederet film yang rilis pada April ini, Nobody membawa kejutan bagi pecinta film thriller. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara. Nobody dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Alexei Serebrakov, dan Christopher Lloyd. Cerita Nobody dimulai dari scene seorang pria parubaya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun, dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa, Bob Odenkirk yang berperan sebagai Hutch Mansell hanya menjawab, "Nobody," kata dia dan mengantarkan scene pada keluarga Hutch. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutch yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Namun sebagai pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Hutch nyatanya menyembunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Hutch saat ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya. Alih-alih menunjukkan kemampuannya, Hutch malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu pencuri untuk melepaskan kedua perampok tersebut, yang lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hal ini membuat Black kesal, karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Hutch mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Putranya yang masih remaja, Black, akhirnya kecewa pada Hutch dan sang istri. Becca tampaknya semakin menjauh dari Hutch. Akhirnya, Hutch harus rela kehilangan uang beberapa dolar dan satu arloji miliknya. Saat ia berusaha menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melakukan perlawanan kepada dua orang perampok tersebut kepada Blake, anak bungsunya merengek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch menggusurnya pada masa lalu kelamnya sebagai lone wolf. Nalurinya mengantarkan Hutch kepada suami istri yang sedang makan malam bersama. Namun, aksi balas dendam dari Hutch harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua orang perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Hutch tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus.
Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bus dan kemudian dihajar oleh Hajj sendirian. Bukannya berakhir, ternyata adik dari Yulian Kuznetsov yang diperankan oleh Alexei Serebryakov adalah salah satu yang tewas akibat dihajar oleh Hajj di dalam bus tersebut. Sialnya, Yulian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal. Dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Yulian pun mencari tahu siapa serigala berbulu domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit, hanya dengan 2 tangannya saja. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Yulian mendapatkan data bahwa Hajj memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hajj dalam keadaan hidup kepadanya. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Yulian yang datang ke rumah Hajj malam itu tidak ada yang tersisa satupun. Dia kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hajj oleh semua tim yang ia miliki. Namun di sisi lain, Hajj sudah membeli cash tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Yulian. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Yulian kepada jebakan tersebut, Hajj malah membakar tempat penyimpanan uang di OPSEC yang dijaga oleh orang-orang Yulian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, kemudian Hajj datang dan makan ke pub tempat Yulian karaoke. Dia lalu berhasil memancing Yulian untuk mengajarnya ke kantor yang sudah disiapkannya sebagai kuburan Yulian. Setibanya di kantornya, ternyata Hajj tidak sendirian. Di sana ada saudaranya dan orang tuanya yang semula di panti jompo. Ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Yulian berkat kecerdasan Hajj merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Nobody benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis. Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasi di mana pisau, pistol, dan senapan laras panjang hingga bom bertebaran selama perkelahian terjadi. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama, yaitu John Wick. Keduanya sama-sama seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton mengaitkan film Nobody dengan film John Wick, lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini serupa. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan-adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur, dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini, bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini. Konklusi dari film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hajj dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hajj dan istrinya bisa kembali mesra. Terima kasih telah menonton video ini.